Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan diri, memakai masker bila keluar rumah, dan tetap semangat belajar bersama ayah dan bunda di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari rangkuman materi yang ada pada tema 2 subtema 1, yaitu cara tubuh mengolah udara bersih. Muatan pelajaran yang pertama yang akan kita pelajari adalah muatan pelajaran PPKN tentang tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Nah, anak-anak, tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya, seorang anak belajar dengan giat. Yang kedua adalah tanggung jawab terhadap keluarga. Contohnya, seorang ayah yang bekerja mencari nafkah. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Contohnya, melakukan kegiatan poskamling. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Contohnya, menjaga nama baik negara. Dan yang kelima adalah tanggung jawab terhadap Tuhan. Contohnya, melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, berikut ini merupakan jenis tanggung jawab sebagai masyarakat. Yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Contohnya, melakukan ronda malam. Yang kedua, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat. Contohnya, menyelesaikan masalah secara musyawarah. Kemudian yang ketiga, meningkatkan solidaritas sosial sesama anggota masyarakat. Solidaritas artinya rasa senasib dan setia kawan kepada sesama. Contohnya, melakukan gotong royong menyelesaikan pekerjaan. Yang keempat, menghapuskan bentuk-bentuk diskriminasi di dalam masyarakat. Diskriminasi artinya perbedaan perlakuan biasanya terhadap kelompok minoritas. Contohnya, menghormati suku lain yang tinggal di lingkungan sekitar kita. Nah, selanjutnya ada muatan pelajaran bahasa Indonesia yang membahas tentang mencari informasi penting dari teks. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui atau memahami suatu hal. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca teks dengan cermat. Setelah membaca, informasi dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selain itu, kita juga dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan dengan cara membuat sebuah peta pikiran atau mind map. Peta pikiran adalah suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram. Selanjutnya ada muatan pelajaran IPA. Kita akan membahas tentang sistem pernapasan pada hewan. Hewan memiliki sistem pernafasan yang berbeda-beda. Sistem pernapasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Sistem pernapasan meliputi organ-organ pernapasan dan cara kerja organ-organ pernapasan tersebut. Nah, coba kalian perhatikan tabel berikut. Yang pertama adalah hewan cacing tanah. Cacing bernafas menggunakan permukaan kulitnya yang basah dan berlendir. Permukaan kulit tersebut membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Kemudian yang kedua adalah hewan serangga.
Serangga bernapas menggunakan trakea atau saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Cara bernapasnya adalah oksigen masuk melalui lubang yang disebut stigma, lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh. Selanjutnya, hewan yang ketiga adalah ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan, lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka dan terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Selanjutnya adalah hewan amfibi atau katak. Amfibi merupakan hewan yang memiliki 2 tahap hidup, di air kemudian di darat. Saat di air atau dalam fase berudu, amfibi bernafas menggunakan insang. Saat di darat, amfibi bernapas dengan paru-paru dan kulit. Amfibi memiliki kulit yang selalu lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya adalah hewan reptilia. Reptilia bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui hidung, ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Karbon dioksida pun dibuang melalui jalur yang sama. Ada reptilia yang dapat menyelam seperti kura-kura, penyu, dan buaya. Yang keenam adalah burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Pernapasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara mampu menyimpan udara. Saat terbang, burung tidak bernapas melalui hidung, melainkan menggunakan udara yang tersimpan di pundi-pundi udara. Dan yang terakhir adalah mamalia. Mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui lubang hidung, ke tenggorokan, lalu paru-paru. Karbon dioksida dikeluarkan melalui jalur yang sama. Mamalia yang hidup di air bernapas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang alat-alat pernapasan pada manusia dan fungsinya. Nah, coba kalian perhatikan gambar tersebut. Pada gambar A merupakan hidung, sedangkan gambar P itu ada faring. Kemudian gambar C ada laring, gambar D itu trakea, kemudian gambar E adalah bronkus, gambar F adalah paru-paru, dan gambar G adalah diafragma. Nah, di dalam paru-paru juga memiliki bagian-bagian tertentu. Yang pertama atau A itu merupakan paru-paru kanan. Kemudian bagian B itu adalah bronkus kiri. Bagian C adalah otot-otot di dinding bronkus. Bagian D adalah ruang udara di dalam bronkus. Bagian E bagian dalam bronkus. Bagian F yaitu alveoli. Bagian G ruang udara di alveoli. Bagian H adalah pembuluh darah. Dan bagian I merupakan bronkiola. Nah, berikut ini merupakan fungsi bagian-bagian pernapasan pada manusia. Yang pertama adalah hidung. Fungsinya penyaringan debu atau kotoran yang berasal dari udara. Udara disaring oleh rambut hidung dan debu menempel bersama lendir. Penyesuaian suhu dan kelembapan udara untuk memudahkan proses penyebaran gas di dalam tubuh. Kemudian yang kedua adalah trakea atau tenggorokan. Nah, trakea atau tenggorokan ini merupakan penghubung antara bagian hidung dan paru-paru. Antara rongga hidung dan trakea terdapat faring yang merupakan pertemuan rongga hidung dan rongga mulut. Setelah dari faring, udara bergerak menuju laring. Di laring inilah udara menggetarkan pita suara. Udara kemudian bergerak ke trakea. Nah, di trakea ini terjadi penyaringan kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru.
Kemudian bagian yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah bronkus, yang kedua adalah bronkiolus, dan yang ketiga adalah alveolus. Bronkus adalah 2 percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Setiap bronkus mengalami percabangan lagi yang disebut bronkiolus. Di ujung bronkiolus terdapat alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, manusia juga memiliki otot pernapasan. Kegiatan pernapasan terdiri atas 2 proses, yaitu menghirup udara atau inspirasi dan menghembuskan udara atau ekspirasi. Ada 2 jenis pernapasan pada manusia, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Coba kalian perhatikan pada gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan pernapasan dada. Nah, pada pernapasan dada ini, ketika udara masuk, tulang rusuk terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk. Kemudian volume rongga dada membesar. Nah, proses ini disebut juga proses inspirasi. Nah, pada pernapasan dada juga ada proses ekspirasi, di mana ketika udara keluar, tulang rusuk turun karena otot interkosta berelaksasi, sehingga volume rongga dada mengecil. Selanjutnya adalah pernapasan perut. Nah, pada pernapasan perut ini, ketika udara masuk, otot diafragma kontraksi, kemudian diafragma mendatar, volume rongga dada membesar. Nah, proses ini disebut juga proses inspirasi. Sedangkan pada proses ekspirasi, ketika udara keluar, otot diafragma relaksasi, otot perut kontraksi, diafragma melengkung ke rongga dada, volume rongga dada menjadi mengecil. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang muatan pelajaran SBDP yang membahas tentang tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui bahwa tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang atau bertingkat. Tangga nada dibedakan menjadi 2, yaitu tangga nada pentatonis dan tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai 2 jarak nada, yaitu 1 dan setengah. Tangga nada diatonis sendiri dibedakan menjadi tangga nada diatonis mayor dan diatonis minor. Susunan nadanya memiliki interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, dan setengah. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor yang pertama bersifat riang gembira, yang kedua bersemangat, yang ketiga biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do atau C. Yang keempat mempunyai interval 1, 1, 1/2, 1, 1, 1, 1/2. Kemudian contoh lagu diatonis mayor adalah yang pertama lagu Anak Kambing Saya, kemudian lagu Yamko Rambe Yamko, yang ketiga lagu Indonesia Raya, yang keempat lagu Berkibarlah Benderaku, yang kelima lagu Balonku. Selanjutnya ada tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor ini adalah tangga nada yang bersusun dan nada-nadanya berjarak 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Tangga nada dibedakan menjadi 3, yaitu tangga nada minor asli, tangga nada minor harmonis, dan tangga nada minor melodis. Tangga nada minor asli yaitu hanya memiliki nada-nada pokok dan belum mendapatkan nada sisipan. Tangga nada minor harmonis yaitu tangga nada minor asli yang nada ketujuhnya dinaikkan setengah.
Tangga nada minor melodis adalah tangga nada minor asli yang nada ke-6 dan ke-7-nya dinaikkan setengah. Nah, berikut ini merupakan ciri-ciri tangga nada diatonis minor. Yang pertama, bersifat sedih, kemudian kurang bersemangat, kemudian biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la atau a. Selanjutnya mempunyai interval 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Nah, contoh lagu diatonis minor ini adalah yang pertama lagu Syukur, kemudian lagu Gugur Bunga, yang ketiga lagu Indonesia Pusaka, yang keempat lagu Ambilkan Bulan, dan yang kelima lagu Pisau Surit. Nah, muatan pelajaran yang terakhir yang kita pelajari adalah muatan pelajaran IPS yang membahas tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia yang pertama adalah agraris. Nah, kegiatan ekonomi agraris ini merupakan suatu usaha yang memanfaatkan lahan atau sumber daya alam. Yang kedua adalah pertanian. Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati untuk menghasilkan bahan pangan. Yang ketiga adalah perkebunan. Perkebunan ini merupakan usaha pemanfaatan lahan kering dengan menanam komoditas tertentu. Yang keempat adalah perikanan. Nah, perikanan ini meliputi usaha penangkapan, pemeliharaan atau pembudidayaan ikan. Kemudian peternakan. Nah, kegiatan peternakan ini merupakan kegiatan pemeliharaan dan pembiakan hewan. Yang keenam, kehutanan, yaitu kegiatan mengolah secara tepat hasil lahan dan hutan. Yang ketujuh, industri. Kegiatan industri ini merupakan mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Yang kedelapan, yaitu usaha perdagangan, yaitu kegiatan membeli barang untuk dijual kembali. Yang kesembilan, usaha jasa, yaitu usaha yang memberikan pelayanan kepada orang lain. Yang kesepuluh, usaha ekstraktif atau usaha yang kegiatannya mengumpulkan, menggali, mengambil sumber atau bahan baku yang sudah disediakan oleh alam. Yang ke-11 yaitu adalah usaha transportasi, yaitu usaha untuk mencapai jarak, tempat atau tujuan. Nah, berikut ini merupakan jenis usaha pada bidang jasa. Yang pertama, jasa merupakan jenis usaha yang tidak menghasilkan barang, tetapi menghasilkan imbalan dari pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Contoh usaha jasa ini seperti usaha salon kecantikan, kemudian usaha bengkel, dan usaha transportasi. Contoh usaha jasa pada bidang pariwisata adalah yang pertama, pengelolaan penginapan seperti hotel, motel, wisma, losmen, dan homestay. Yang kedua, usaha perdagangan, cindramata atau souvenir. Yang ketiga, jasa pemandu wisata atau tour guide. Yang keempat adalah jasa wisata dan transportasi atau tour and travel. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Bu Guru mohon maaf. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.